Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Al-Rasya Aluftira Syaputra, mahasiswa Computer Engineering Politeknik Negeri Medan dari kelas CE1D. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur dari source code atau codingan saya tentang mekanisme sistem hotel untuk project UAS praktik algoritma pemrograman. Dikarenakan saya masih pemula dan masih dalam tahap belajar, jadi di sini saya memakai codingan yang cukup simpel dan sangat mudah dipengerti, kurang lebih menghabiskan sekitar 273 line. Oke baik, itu program itu diawali dari struktur basic codingan C++, yaitu ada include IOStream, kemudian ada include string untuk menambahkan nama, kemudian juga ada using namespace std untuk menyederhanakan proses codingannya. Oke. Baik, di sini saya akan memakai struct untuk mengelompokkan data-data yang saling berkaitan dan data-data penting dalam mekanisme hotel ini. Jadi itu kurang lebih ada struct jenis kamar, ada struct kamar, ada struct penyewa, dan juga struct transaksi. Yang dimana isi itu berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Seperti kamar itu digunakan untuk menambahkan kode dan juga nama kamarnya. Kemudian di struct penyewa itu ada untuk kita menambahkan nama, KTP, alamat telepon, dan lain-lain. Kemudian di bawah itu ada struct transaksi yang digunakan untuk proses checkout sehingga bisa menampilkan harga dari transaksi sebelumnya yang telah kita tambahkan. Oh ya, tidak lupa di bawahnya dari struct transaksi kita juga menambahkan jenis kamar dan juga harga yang merupakan faktor dan elemen utama pada sistem mekanisme hotel ini. Dan juga di bawahnya itu saya menambahkan array untuk kamar, penyewa, dan transaksi. Jadi saya setup di nominal 20. Jadi setiap program yang dijalankan itu hanya bisa menjalankan kurang lebih 20 transaksi, 20 penyewa, dan juga 20 kamar yang tersedia. Oke baik, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi yang akan kita panggil nanti di akhir. Kurang lebih saya di sini memakai 5 sampai 6 fungsi penting dan kita akan bahasnya satu persatu. Oke, pertama itu ada int get harga. Itu untuk mengetahui berapa harga dari tipe atau jenis kamar yang telah kita pilih atau yang telah kita masukkan sebelumnya. Kemudian itu ada int daftar kamar yang kita gunakan untuk menginput kode dari kamar tersebut, kemudian jenisnya, dan juga statusnya apakah kamarnya ini kosong atau berisi dengan kode yang valid tentu ya. Kemudian di bawahnya itu ada int daftar harga, suatu fungsi atau codingan yang menampilkan harga dari kamar yang telah kita masukkan sebelumnya di bagian jenis kamar sebelumnya di bawah struct transaksi. Oke, selanjutnya itu ada int daftar transaksi, yaitu fungsi atau codingan yang berguna untuk menampilkan riwayat transaksi dari proses check-in kita sebelumnya. Dan apabila kita belum pernah check-in sebelumnya dan kita langsung mengecek riwayat transaksi, maka itu akan muncul tulisan tidak ada riwayat transaksi yang dilakukan. Yaitu isi dari riwayat transaksinya itu kalau misalnya kita sudah check-in, kurang lebih ada nama, kamar, jenis kamar ya, lama menginap, dan juga total bayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke proses check-in dan check-out yang merupakan proses yang paling kompleks dan paling penting dalam sistem mekanisme hotel ini, yaitu pada proses check-in atau int check-in atau fungsi check-in, kita akan perlu memasukkan kode kamar yang telah kita masukkan sebelumnya. Dan apabila kita memasukkan kode yang salah, maka proses tersebut tidak valid. Dan apabila kamar itu sudah terisi, maka akan muncul kamar sudah terisi dan kita tidak bisa melakukan check-in pada kamar tersebut. Dan kurang lebih pada proses check-in yang diminta itu hanya nama, KTP, alamat, nomor telepon, dan juga lama menginapnya kita di hotel tersebut. Apabila proses tersebut pas sesuai dengan sebelum-sebelumnya, maka akan muncul check-in berhasil. Dan apabila kita memasukkan kode yang salah dari yang kita masukkan sebelumnya, maka akan menjelaskan kode kamar tersebut tidak temukan dan proses check-in gagal.
Tentu setelah kita check-in, maka kita akan check out. Dan pada fungsi check out ini, kita hanya perlu memasukkan kode kamar yang telah kita check-in kan sebelumnya. Seperti contoh, kalau misalnya waktu check-in tadi saya memakai kode kamar A1, maka ketika check out saya harus memasukkan kode kamar yang sama, A1. Karena apabila saya tidak memasukkan kode kamar yang tidak sesuai dengan proses check-in, maka proses tersebut tidak valid. Kurang lebih codingannya seperti ini. Dan apabila kode kita benar, maka itu akan muncul nama, lama menginap, dan juga total biaya yang harus kita bayar. Yang itu adalah sangkut pautnya dan sangat berkaitan dengan identik harga sebelumnya. Kurang lebih seperti ini. Check out-nya akan berhasil apabila proses tersebut sudah benar semua. Dan pada codingan dari INT harga sampai INT checkout, saya hanya memakai for, if, dan juga else if. Oke, baik, setelah semua fungsi yang telah kita bikin sebelumnya itu selesai, maka kita akan masuk ke dalam codingan yang akan muncul ketika kita menjalankan programnya. Dan di sini karena prosesnya penentuan kamar itu tidak otomatis, maka kita harus memasukkan sendiri berapa kamar yang ingin kita sewa beserta kode dan juga jenisnya. Baik, pertama tuh codingan seperti ini. Dia itu ada int main jumlah kamar yang akan kita masukkan, kemudian ada kode kamarnya seperti contoh yang tadi saya bilang A1 sampai A4 misalnya. Kemudian jenisnya itu yang C01, C02, C03, dan C04 yang untuk menentukan jenis dari kamarnya, apakah kamarnya itu single, double, suite, atau juga deluxe. Setelah proses itu selesai, maka kita akan masuk ke UI utamanya, yaitu menu Hotel Al. Dia itu ada satu daftar kamar yang tersedia sesuai dengan inputan yang kita masukkan sebelumnya di jumlah kamar. Kemudian ada daftar harga sewa kamar memakai fungsi sebelumnya. Kemudian ada juga data penyewa, check-in, check-out, riwayat transaksi, dan juga out atau stop dari menu programnya. Oke, baik, setelah kita mengetahui pilihan kita dari 7 opsi yang tersedia, maka kita akan memakai fungsi if, else if, dan juga else. Seperti contoh, kalau kita memilih pilihan satu, maka kita akan memanggil fungsi daftar kamar yang telah kita masukkan sebelumnya. Dan apabila kita memilih daftar harga, kita akan memakai fungsi daftar harga juga yang telah kita masukkan sebelumnya. Dan apabila kita memilih data penyewa, kita akan memasukkan fungsi daftar penyewa. Dan apabila kita memilih pilihan 4, maka kita akan memasukkan fungsi check-in. Dan apabila kita memasukkan pilihan kelima, maka kita akan memasukkan fungsi checkout. Dan apabila kita memilih riwayat transaksi, maka kita juga memasukkan fungsi daftar transaksi yang telah kita bikin sebelumnya. Dan apabila kita memilih pilihan 0, maka program akan terhenti dan juga proses nyatakan selesai. Dan apabila kita memilih angka atau opsi lebih daripada 6, seperti contohnya itu 7, 8, dan seterusnya, maka program akan membaca menu tersebut tidak tersedia, namun proses tetap dilanjutkan seperti biasa selagi para user tidak memilih pilihan 0. Oke, baik, sekarang kita akan masuk ke programnya. Di sini saya akan memasukkan jumlah kamarnya itu 4 dan juga kodenya itu dari kode A1 sampai dengan kode A4 beserta jenis-jenisnya itu dari channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 untuk menampilkan harga yang berbeda-beda dari setiap kamarnya. Oke, baik. Setelah proses tersebut selesai, maka kita akan masuk ke menu Hotel Al sebelumnya yang kurang lebih ada 7 opsi dan kita akan mencobanya satu persatu. Oke, baik. Jika kita memilih opsi pertama, yaitu opsi daftar kamar, maka dia akan menampilkan kamar mana saja yang kosong atau terisi dari jumlah kamar yang telah kita masukkan sebelumnya. Nah, karena saya memakai 4 kamar, itu dari kamar A1 sampai dengan kamar A4, makanya yang hanya tampil hanya 4 kamar saja. Dengan status sebagai berikut. Dikarenakan saya belum memasukkan proses check-in, maka semua kamar tersebut masih dalam kondisi kosong. Oke, selanjutnya pilihan kedua atau opsi kedua tentang daftar harga sewa kamar. Nah, apabila kita memasukkan opsi tersebut, maka program akan menampilkan daftar harga kamar yang telah kita masukkan sebelumnya pada fungsi daftar harga. Kurang lebih seperti ini. Ada jenis kamar itu channel 1 sampai dengan channel 4 dengan tipe single, double, suite, deluxe dengan variasi harga yang berbeda-beda.
baik. Selanjutnya itu ada opsi ketiga, yaitu data penyewa. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, apabila kita belum melakukan proses check-in, maka data penyewa tersebut akan kosong sehingga menampilkan kurang lebih seperti ini, hanya kosong dan lanjut ke program berikutnya. Nah, oleh karena itu, coba kita akan melakukan proses check-in, kemudian kita akan masuk lagi ke dalam data penyewa. Oke, coba kita masukkan proses check-in terlebih dahulu. Oke, seperti berikut. Itu ada diminta kode kamar, kemudian ada nama, KTP, alamat, telepon, dan juga lama menginapnya. Dan apabila proses tersebut benar dan valid, maka check-in dinyatakan berhasil dan kita akan coba cek di data penyewa. Dan bisa dicek sekarang di opsi data penyewa sudah muncul penyewa Al yang menyewa kamar A1 dengan lama menginap 7 hari lengkap dengan nik KTP. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses checkout, yaitu opsi kelima pada menu hotelnya. Nah, pada proses ini kalian hanya perlu memasukkan kode kamar yang telah kalian masukkan pada proses check-in sebelumnya, sehingga akan muncul nama dari penyewanya, kemudian menginapnya berapa lama, dan juga berapa total biaya yang harus dibayarkan, yang beserta status dari checkoutnya sukses atau berhasil. Oke, selanjutnya itu ada riwayat transaksi atau opsi ke-6 pada menu hotel. Nah, proses ini sama seperti data penyewa. Apabila kita belum melakukan proses checkout, maka opsi tersebut tidak akan menampilkan riwayat transaksi atau hanya menampilkan kata-kata tidak ada riwayat transaksi yang telah dilakukan. Maka kita akan harus melakukan proses checkout terlebih dahulu untuk memunculkan riwayat transaksi yang telah kita lakukan. Dan apabila berhasil, maka itu akan muncul nama, kamar, jenis kamarnya, lama menginap, dan total biayanya. Oke, baik, sekarang kita akan coba memasukkan nominal atau angka yang lebih dari opsi ke-6 sehingga dia akan memunculkan menu tidak tersedia karena melebihi dari opsi menu hotel Al yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu opsi keluar atau angka 0 pada menu hotel Al. Apabila kita memilih untuk opsi ini, maka program tersebut akan berhenti. Dan juga saya akan menampilkan beberapa skenario atau kondisi ketika kamar hotelnya full, beberapa ada yang full, kemudian juga ada kondisi riwayat transaksinya apabila full semua, dan juga data penyewa apabila full semua. Baik, jadi sekian untuk proses alur code atau proses codingan saya untuk project UAS praktik algoritma pemrograman tentang mekanisme sistem hotel. Dan saya mohon maaf apabila pada codingan saya ini masih banyak kekurangannya dan juga cara saya menyampaikannya juga mungkin agak sedikit kurang. Saya mohon maaf. Sekali lagi Pak, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak.